Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat P3PD Provinsi Kalimantan Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita sangat bersyukur, berbahagia sekali bersama dengan tenaga ahli di bidang pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Dua orang yang sudah kita kenal bersama-sama sepak terjangnya di dunia kemasyarakatan. Ada dua orang yang hadir pada pagi hari ini menemani di ruangan saya untuk mengulik dan melakukan diskusi-diskusi. Diharapkan ini adalah diskusi yang berbobot sehingga mampu menjadikan suatu referensi maupun kajian yang terbaik bagi kita sebagai upaya untuk pengembangan masyarakat. Langsung saja kawan-kawan sahabat P3PD, saya perkenalkan yang samping sana. Beliau ini adalah Sutomo SPT SPI MPDI. Jadi ada dua pendidikan yang ditempuhnya dari S1 sampai dengan S2. Hari ini beliau sedang bergumul dengan keras sekali terkait dengan spesialisasinya di bidang digitalisasi pembelajaran secara online yang diharapkan ini mampu memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran kepada seluruh stakeholder aparat pemerintah desa se-Kalimantan Timur. Tidak tanggung-tanggung teman-teman. Jadi beliau ini yang menggawangi dan mengawal bagaimana nanti kegiatan digitalisasi online learning ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Berikutnya di samping kiri saya ini, selain beliau berprofesi sebagai tenaga spesialis di Regional Manajemen Konsultan P3PD Kalimantan Timur, beliau juga sehari-harinya lebih dikenal dengan Pak Ustadz, di mana beliau ini memiliki pondok pesantren yang cukup besar deh di Samarinda. Jadi tidak perlu saya sebutkan pesantrennya, cari saja di daerah Sempaja, di daerah perumahan Sempaja dan sekitarnya itu ada pondok pesantren yang cukup besar. Beliau adalah Nur Kholik, sarjana hukum Islam yang kebetulan S2-nya ada di SPT, sarjana peternakan. Nah, kebetulan dia juga S2-nya adalah MPDI, Master Pendidikan Islam. Jadi sampai dengan SHI, kemudian SPT, dengan langsung di S2-kan menjadi sarjana apa ya tadi? Peternakan. Nah, teman-teman, kita akan mencoba mengulik seberapa jauh progres yang sudah didapatkan oleh dua spesialisasi ini selama kurang lebih 3-4 bulan ini di Kalimantan Timur ya. Jadi teman-teman, dua orang ini adalah spesialisasi yang baru saja masuk di program P3PD di Kalimantan Timur ini dan mengisi pada posisi digital online learning dan regulasi dan apa mas? Regulation dan apa mas? Regulasi masalah regulasi. Regulasi iya. Namanya spesialisasi apa mas? Legal. Oke, legal and regulation. Saya ke Bung Tomo dulu, kawan-kawan sahabat P3PD Kalimantan Timur. Bung Tomo, sejauh ini kita sudah melakukan banyak kegiatan dan gerakan pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Bisa diberikan sedikit saja apa yang menjadi keynote Bung Tomo terkait dengan tugas-tugas spesialisasi di bidang digital online learning. Silakan Bung Tomo. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Andi. Jadi terkait dengan digital online learning ini difokuskan kepada pengembangan dalam
media pembelajaran. Nah, salah satunya itu adalah dalam bentuk platform yang akan dibentuk, yang kita sebut di program itu namanya LMS. Oke. Jadi LMS ini semua bidang akan mencakup dalam LMS tersebut, terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman bisa dipublish atau dimasukkan dalam LMS itu. Ya, pada intinya ya itu sebagai tampilan atau wajah dari program P3PD ke depannya, dan sebagai media atau alat untuk melakukan pembelajaran di situ, termasuk pelatihan secara online. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, sahabat P3PD Kaltim, itu tadi apa yang menjadi keynotes-nya ya, jadi entry kuncinya terkait dengan apa sih yang disebut dengan digital online learning ini, yang kebetulan hari ini beliau adalah Bung Tomo yang menggawangi dan mengawal bagaimana nanti program pembelajaran melalui Learning Management System atau yang disingkat dengan LMS itu bisa menjadi platform belajar seluruh perangkat maupun aparatur pemerintahan desa, mungkin juga tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten, digunakan sebagai perangkat maupun media pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi semoga kita dukung bersama ya kawan-kawan sahabat P3PD Kaltim untuk keberhasilannya ke depan, bahwa kami siap untuk mewakafkan diri kita masing-masing nih, bagaimana bisa memajukan dan mengembangkan sekaligus mencapai keberhasilan program kita P3PD di Kalimantan Timur ini. Berikutnya teman-teman, kawan-kawan sahabat P3PD Kaltim, di samping kami tadi sudah di pengantar kami sebutkan bahwa beliau ini selain sebagai spesialis legal and regulation, juga sebagai sehariannya sebagai pengasuh maupun ustadz di salah satu pondok pesantren di Samarinda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipaparkan maupun mungkin dijelaskan kepada sahabat-sahabat P3PD Kaltim, apa sih entry point-nya atau kata kuncinya, tugas maupun tugas pokok fungsinya ya, yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis pada bidang legal maupun regulation. Silakan Pak Ustadz. Oke, terima kasih Pak Moderator, Bapak Ardi Sudarmajid Sudarmadi SHMPD. Perkenalkan ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nur Kholek ya, saya selaku Legal and Regulatory di program P3PD. Jadi saya di sini masih baru ya, 3 bulan, tapi dalam 3 bulan ini selama saya bertugas di sini, saya sudah berkunjung ke desa-desa. Dari hasil kunjungan itu, saya sudah memetakan beberapa klasifikasi, beberapa identifikasi dari desa-desa terkait dengan legal and regulatory. Oke. Ya. Jadi legal and regulatory yang dimaksud di sini adalah saya fokus untuk mendampingi itu mulai dari tingkat desa, tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Baik. Ya, jadi legalitas atau peraturan ya, lebih enaknya disebut peraturan di tingkat provinsi, peraturan di tingkat kabupaten, dan peraturan di tingkat desa. Nah, di situ saya coba pantau hal-hal yang mana terkait peraturan itu yang berkaitan erat dengan peningkatan kapasitas sesuai dengan tujuan program P3PD, yaitu pengembangan kapasitas aparatur desa. Nah, peraturan-peraturan itu sangat
sangat besar sekali ya peranannya, sangat besar sekali fungsinya, karena dengan peraturan-peraturan itu maka desa atau kabupaten bahkan di provinsi akan menerapkan peraturan itu. Makanya saya lihat dari data-data yang ada, saya coba membuat database peraturan-peraturan itu memang untuk wilayah Kalimantan Timur, terutama di provinsi ya, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan desa itu masih kurang. Sehingga effort atau kinerja di kabupaten dan di desa masih jauh dari sempurna. Seperti itu. Jadi peraturan-peraturan ini memang harus kita tingkatkan. Nah, ini mudah dalam kesempatan ini jika ada dari Bapak Ibu selaku pemegang kebijakan, marilah kita dorong di pemerintahan kita atau di lingkup kerja kita coba terbitkan peraturan-peraturan atau legalitas kegiatan yang terkait dengan desa dan terkait dengan peningkatan kapasitas, karena fungsinya sangat besar sekali ya. Yang pertama, dengan adanya peraturan-peraturan itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, jadi pelayanan publik itu jika mempunyai dasar aturan yang jelas, maka mereka akan bekerja sesuai dengan aturan yang ada, dan itu lebih enak mereka bekerja ya, punya rundown, punya roadmap yang jelas gitu. Kemudian yang kedua juga peraturan yang ada itu dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa. Jadi pemerintah desa yang sudah saya kunjungi selama ini itu akan lebih meningkat lagi dengan adanya kompleksitas peraturan-peraturan yang diterbitkan, baik dari provinsi maupun kabupaten ataupun desa itu sendiri. Selama ini memang kalau kita lihat peraturan-peraturan dari pusat itu cukup lengkap sekali ya, sudah kompleks sebenarnya, itu cukup. Tetapi daya tekannya atau impactnya itu kurang terasa jika peraturan itu tidak di breakdown di tingkat provinsi, kabupaten ataupun desa. Kemudian yang ketiga itu dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Nah, seperti itu ya. Jadi transparansi ini sangat penting sekali karena desa, terutama desa ya, karena objek dari program P3PD ini adalah desa. Desa itu harus memiliki akuntabilitas dan transparansi yang akurat, sehingga masyarakat percaya kepada pemerintah desa, sehingga masyarakat pun akan support kepada setiap ada event-event atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa. Kemudian yang keempat adalah memperkuat kelembagaan desa. Nah, kelembagaan desa ini banyak ya. Jadi mulai dari Posyandu, Karang Taruna, kemudian BPD, RT atau lembaga-lembaga yang lain itu harus saling bahu membahu, saling dukung mendukung dalam proses pembangunan desa. Dan semua itu mereka kerjakan harus dengan pengetahuan yang cukup, tidak bisa asal-asalan. Makanya dengan program P3PD ini yang berfokus kepada penguatan kapasitas, harapannya semua lembaga-lembaga itu nantinya akan memiliki pemahaman yang seragam dari desa antar desa satu dengan desa yang lainnya, sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah di pusat itu akan terlaksana dengan baik. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, tentunya ketika pemerintah desa
aparat desa, lembaga desa memiliki kapasitas yang cukup dalam mengelola desa, dalam mengelola keuangan desa, dalam mengelola perencanaan desa, maka masyarakat akan mendapat imbasnya, yaitu berupa kesejahteraan bagi mereka. Ketika masyarakat sejahtera, damai, kemudian keluarga-keluarga memiliki penghasilan yang cukup, anak-anak mereka dapat sekolah ke perguruan tinggi, maka dari situlah salah satu indikator bahwa desa itu berhasil, bahwa pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat berhasil. Nah, itu Pak mungkin yang menjadi catatan dari saya. Sekian, terima kasih. Masya Allah, teman-teman sahabat D3PD Kalimantan Timur, satu paparan atau uraian dari dua bidang spesialis di program D3PD ini sudah kita dengarkan bersama-sama tadi, dan dua-duanya kita berharap menjadi suatu ikon untuk pembelajaran di program-program pengembangan kapasitas pemerintahan di Indonesia. Ini mampu kita jadikan sebagai salah satu alat ukur atau suatu alat untuk memberikan effort, semangat atau motivasi kepada seluruh stakeholder pemerintahan di desa maupun di kampung, khususnya di Kalimantan Timur. Teman-teman, kalau kita tadi sudah mendengarkan paparan atau penjelasan secara rinci, secara detail oleh tenaga ahli kita di bidang legal regulation, dalam hal ini adalah Ustadz Nurholik. Highlight yang kita dapatkan itu adalah di mana ada perencanaan pembangunan desa sampai dengan pelaksanaan, sampai dengan tahap mungkin di monitoring, evaluasi, sampai dengan sustainability-nya, itu semata-mata bisa dikerjakan dengan secara legal atau secara sesuai dengan aturan jika desa itu sudah mempersiapkan diri dan membekali diri dengan yang namanya peraturan, kebijakan atau ketentuan-ketentuan yang diatur di desa yang bersangkutan. Jadi ini nanti polanya seperti apa, mekanismenya seperti apa, metodenya seperti apa, dan apa sih sebenarnya esensi, keberfungsian, kemanfaatan maupun kebutuhan untuk suatu regulasi, misalnya di peraturan desanya atau peraturan BPD-nya atau barangkali di tingkat-tingkatan yang lebih atas. Itu pasti memiliki nilai fungsi yang luar biasa, kawan-kawan. Nah, nanti di putaran kedua, di season kedua nanti kita akan mencoba mengulik lebih jauh lagi kalau kita bicara tentang regulasi maupun kebijaksanaannya atau mungkin dasar hukumnya di desa-desa itu apa sih yang bisa dilaksanakan oleh desa sehingga mereka lebih mudah dan tidak menjadi momok, ya, tidak menjadi handicap, tidak menjadi hambatan. Apakah kebijakan maupun legal standing dari desa itu kalau misalnya ini dibuat selanjutnya untuk apa, gitu. Terus keberfungsiannya seperti apa, hikmahnya apa, gitu. Nah ini yang perlu kita kulik lebih lanjut di season kedua nanti. Pada dasarnya setiap kegiatan, setiap dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai dengan sustainability-nya, keberlanjutan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan sebagainya, itu dilaksanakan dengan dasar regulasi atau peraturan yang jelas. Nah, oleh karena itu nanti Mas Nurholik ini akan mencoba mengawal, bukan mencoba sih, jadi akan mengawal maupun memberikan banyak masukan, membimbing maupun mengedukasi kepada berapa desa Mas kita di Kalimantan Timur? 791. Nah, lokus kita ada di 791 desa, kawan-kawan. Nah, ini nanti akan kita fokuskan, kita akan mencoba untuk menyasar dari 791 desa ini kiranya bagaimana desa maupun kampung, ya teman-teman sahabat D3PD Kaltim,
kita mencoba untuk mengawal, memberikan bimbingan, memberikan mungkin masukan atau mengawal lah dari proses awal sampai dengan proses akhir, sehingga pembangunan masyarakat desa terutama di infrastruktur maupun non infrastruktur itu berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan, terutama khususnya dari level desa. Begitu kira-kira kawan-kawan dan teman-teman sahabat P3PD Kalimantan Timur, podcast kita, bincang-bincang kita pagi hari ini semoga bermanfaat, semoga bisa menghasilkan satu masukan terhadap perbaikan maupun upaya-upaya kita dalam rangka meningkatkan kapasitas, kualitas maupun mutu dari tata kelola dan sistem mekanisme pemerintahan oleh aparatur desa maupun kampung di Kaltim. Terima kasih kawan-kawan, kita akan berjumpa pada session berikutnya. Sehat selalu, jaga kesehatan, jaga kekuatan, dan jangan lupa berbahagia kawan-kawan sahabat P3PD. Dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita satu bulatkan, satu tekadkan terkait dengan program P3PD ini agar nantinya bisa menjadi program yang mampu menjadi program yang memiliki kontribusi dan sumbangsi terbaik untuk negeri ini. Terima kasih, wassalam, kita akan berjumpa pada session berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.